Hai guys, hai teman-temanku semua, Shalom dan salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan hidupmu akan dipenuhi dengan kegembiraan dan keajaiban sebentar lagi. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, kita cuba cekkan dahulu ya, seperti apa energi kamu saat ini. Seperti apa energi kamu saat ini? Kamu yang akan merasa sangat gembira dan akan menemukan keajaiban sebentar lagi ya, kita lihatkan seperti apa energi kamu saat ini. Page of Cups. Teman-teman, saya merasakan beberapa di antara kalian saat ini mungkin sedang menantikan sebuah kabar berita ya. Nah, ini teman-teman merupakan sebuah kejutan yang akan terjadi ya. Entah ini hal yang besar ataupun hal yang kecil. Tetapi sebentar lagi kamu akan dikejutkan dengan sesuatu yang sudah kamu nanti-nantikan. Nah, ini teman-teman mungkin hal yang baru atau mungkin hal yang sudah sangat lama ya. Tetapi teman-teman, it's like an anticipation, di mana kalian berantisipasi dan sedang menanti akan kabar berita ini. Teman-teman, dengan kemunculan Page of Cups, sebentar lagi kamu akan dikejutkan dari seseorang. Nah, ini teman-teman, entah seseorang yang seumuran, lebih muda dari kamu, jika ini melibatkan hubungan pribadi ya, atau teman-teman jika ini melibatkan perniagaan, hubungan bisnes, teman-teman akan ada seseorang yang akan memberikan kamu berita yang mengejutkan sebentar lagi. Nah, kalian sesuaikan ini berkaitan dengan apa? Apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat personal, berkaitan dengan hubungan pribadi, atau ini adalah sesuatu yang sedang ataupun sudah kamu upayakan selama ini dan kamu akan mendapatkan kabar berita itu sebentar lagi ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Hermit, wow teman-teman, sepertinya kalian di sini ya sudah lama menanti dan selalu bertanya-tanya. Kamu tahu teman-teman, kamu di sini mempercayai segala sesuatu yang kamu kerjakan walaupun kamu terpaksa menanti ya dengan begitu lama sebelum mendapatkan keputusan. Sehingga teman-teman, orang sekitar kamu, keluargamu merasakan kurang percaya bahawa kamu benar-benar akan berhasil. Nah, ini teman-teman, kerana energi seperti ini ya yang selalu kamu rasakan membuatkan kamu merasakan seolah-olah kamu mulai mempersoalkan apakah sesuatu yang kamu nanti-nantikan itu benar-benar akan kamu dapatkan. Di saat kamu mulai diselubungi ya dengan energi yang negatif seperti ini, kamu sempat merasakan sendirian. Kamu banyak pertanyaan di sini, bertanya-tanya ya, berapa lama lagi kamu perlu menanti seperti ini, sehingga orang sekitar kamu tidak lagi mempercayai apa pun yang kamu kerjakan. Maka dengan kemunculan The Hermit, ini bukan sekadar energi kamu yang selalu bertanya-tanya, tetapi teman-teman, dalam mengharungi ya, sesuatu yang tidak pasti, apatah lagi ya, jika sudah menanti dengan begitu lama, kamu sempat merasa sendiri. Seolah-olah ya orang sekitar, keluarga, tidak ada yang mempercayaimu. Tetapi jauh di dalam hatimu, kamu masih menantikan jawapan itu. Seolah-olah kamu tahu ya, apapun yang sedang kamu tunggu, apapun yang sedang kamu nantikan, itu akan kamu dapatkan. Walaupun mungkin orang sekitar kamu tidak lagi mempercayaimu. Nah, ini teman-teman, skop energinya agak luas. Kalian sesuaikan apa yang sedang kalian nanti-nantikan. Apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hubungannya ataupun pekerjaan atau sesuatu yang sudah kamu upayakan. Teman-teman, sebentar lagi kamu bukan sekadar akan mendapatkan kejutan, tetapi kamu akan menemukan solusi dan jawapannya. Maka segala energi yang membuatkan kamu ya sempat bertanya-tanya, energi yang sempat membuatkan kamu merasa sendirian, itu akan berakhir sebentar lagi. Okey teman-teman, dengan kemunculan King of Cups, beberapa di antara kamu yang lain ya, kabar berita ini mungkin akan datang daripada seseorang yang seumuran atau lebih tua dari kamu. Teman-teman, seperti kamu ya. Nah, ini entah menarik rakan bisnes kamu, orang yang berdealing dengan kamu, dia juga menantikan kabar berita ini dengan penuh kesabaran.
Setakat ini teman-teman, kemunculan King of Cups menggambarkan energinya yang juga udah kurang sabaran untuk menanti sebuah jawapan atau sebuah kabar yang sudah lama dinanti-nantikan. Tetapi teman-teman, kamu akan menerima kabar yang cukup membahagiakan sehingga semua pertanyaan kamu akan bakalan terjawab dari orang ini. Dari seseorang ini ya. Teman-teman, kamu sesuaikan orang ini mungkin lebih muda, seumuran atau lebih tua dari kamu ya. Kemunculan Ace of Wands. Nah, ini teman-teman akan ada pergerakan ke depannya, sesuatu yang kamu nanti-nantikan. Nah, ini teman-teman akan membuatkan kamu kembali bersemangat lagi dan kamu bisa membuktikan kepada orang sekitar kamu yang mungkin sempat tidak mempercayaimu, yang sempat meragukan kamu. Mereka akan jadi terkejut sendiri. Teman-teman, apabila kamu mendapat kejutan ini, kabar berita ini, wow, ini akan membuatkan kamu begitu bersemangat kembali ya. Kerana ada banyak hal yang ingin kamu lakukan, tetapi di sini teman-teman, kamu mungkin membutuhkan modal. Nah, ini teman-teman, setelah kamu mendapatkan surprise ya, kejutan daripada seseorang yang akan mengabari kamu sebentar lagi, teman-teman, ini akan sangat membantu kamu untuk memulai sesuatu. Nah, ini mungkin pekerjaan, perniagaan yang ingin kamu lakukan. Jikalau ini ada kaitan dengan hubungan pribadi, teman-teman, kamu akan bersemangat untuk memulai sesuatu yang baru. Kerana sesuatu atau seseorang yang kamu nanti-nantikan akan muncul dan tampil untuk memberikan kamu jawapan itu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Wands. Nah, ini teman-teman, apabila kartu ini mendampingi kartu Ace of Wands, kamu tidak perlu lagi merasa seperti terlalu lelah ya, terlalu capek untuk bertahan dalam sebuah situasi. Kerana detik ini teman-teman, apa pun yang sedang kamu tahan, bagaimanapun kamu bertahan, teman-teman, ini akan mendatangkan hasil yang cukup mengejutkan. Beberapa di antara kalian di sini ya, saya sempat merasakan ini mungkin sebuah penantian yang sudah cukup lama ya, sehingga kamu merasa lelah banget, almost giving up ya, hampir-hampir ingin berputus asa. Tetapi di minit ataupun di saat kamu menerima kabar berita ini, kamu akan bersemangat sekali lagi. Okey teman-teman, under the deck di sini, nah kamu lihat Knight of Cups teman-teman, ada seseorang yang akan datang menawarkan cinta, melamar kamu, itu kalian sesuaikan. Atau jikalau ini berkaitan dengan pekerjaan, perniagaan, teman-teman, kamu akan berdepan dengan kesempatan baru. Dulu teman-teman ya, pintu ataupun kesempatan untuk kamu melakukan sesuatu selalu tertutup. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan Knight of Cups, kamu tidak perlu meragukan lagi. Pintu kesempatan itu akan terbuka luas. Tetapi jikalau ini berkaitan dengan hubungan percintaan, teman-teman, ini kalian sesuaikan ya. Ada seseorang yang akan mendatangi kamu, datang dengan kabar berita yang cukup menggembirakan, baik itu berkaitan dengan pekerjaan, perniagaan, atau ingin datang untuk melamarmu. Teman-teman, kalian sesuaikannya. Tetapi teman-teman, dengan kemunculan Knight of Cups ini, intinya kamu akan menerima kabar sebentar lagi. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya, energi apa yang sedang ditunjukkan alam semesta kepadamu saat ini ya. Energi yang seperti apa yang sedang ditunjukkan alam semesta kepadamu saat ini. Justice, wow teman-teman, ini seperti ada sesuatu yang berkaitan dengan soal hukum dan perlu mendapatkan approval, kelulusan. Nah, ini teman-teman ya, sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah. Tetapi teman-teman, soal hukum itu soal hukum ya. Maka di sini teman-teman, semesta ingin kamu tahu, jikalau ada sesuatu yang tertunda, sesuatu yang membuatkan kamu ternanti begitu lama, akan ada keadilan untuk kamu. Itu energi yang pertama ya. Jelas terlihat daripada kartu Justice. Apapun yang sudah ditakdirkan untukmu, kamu akan mendapatkannya. Teman-teman, selebihnya kalian perlu menunggu sahaja. Tetapi dengan kemunculan Justice, ini berbicara lebih daripada sebuah keadilan, sebuah kenyataan. Teman-teman, ada sebuah proses yang perlu berjalan dan ini membuatkan kamu perlu menanti ya sedikit lama. Teman-teman, beberapa di antara kalian, nah ini kamu sesuaikan. Jikalau ini berkaitan dengan perniagaan yang cukup besar ya, dealing yang sangat besar, apapun yang kamu kerjakan, itu perlu melalui proses-proses hukumnya. Nah, ini akan memakan waktu. Maka teman-teman,
Jikalau ini berkaitan dengan soal hukum, seperti yang saya jelaskan tadi, ini kan sudah ditakdirkan untuk kamu. Keadilan untuk sesuatu yang kamu nanti-nantikan. Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini ya, sementara menanti proses ini, percayalah, ini akan datang kepada kamu anytime soon. Yang berarti akan datang secara sebuah kejutan. Di saat kamu berputus asa, tidak lagi menantinya, nah, ia muncul secara tiba-tiba. Tetapi teman-teman, semakin kamu menantinya, kamu perlu bersabar dengan prosesnya. Sesuatu yang ada kaitan dengan hukum di sini. Sesuatu yang perlu diproses dan ini akan membuatkan kamu ternanti-nanti. Tetapi seperti saya katakan tadi teman-teman ya, beberapa di antara ini, kasus ini akan datang secara tiba-tiba. Di saat kamu mulai merasakan hilang harapan, tidak lagi mahu mengharapkan, tidak lagi menantinya, ini akan kamu dapatkan. Nah, kalian sesuaikan jikalau ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat personal, hubungan pribadi, akan ada keadilan untukmu. Akan ada kata putus untuk kamu. Akan ada dokumentasi hitam putih untuk kamu. Nah, jikalau ini berkaitan dengan kerja, perniagaan, teman-teman wajarlah kalian perlu menanti kerana ini perlu melalui proses hukum. Tetapi teman-teman, ini seperti sebentar lagi ya, kamu akan mendapatkan kejutan yang benar-benar akan mengejutkan kamu. Di saat dokumentasi ini sampai di tangan kamu ya, kamu juga akan masih seperti meragukannya. Kamu akan bertanya, is this real? Apakah ini benar-benar dokumentasi yang kamu nanti-nantikan selama ini? Teman-teman, kamu seperti hampir tidak percaya ya, di saat dokumentasi ini sampai ke tangan kamu. Maka semesta ingin kamu tahu, apapun yang sudah ditakdirkan untuk kamu, kamu akan mendapatkannya. Teman-teman, akan ada sebuah keadilan ya, secara nyata, yang tidak perlu kamu ragukan lagi. Nah, ini energi semesta yang perlu kalian tahu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini. Apa pula yang sangat kamu harapkan dari semesta saat ini? Mungkin beberapa di antara kalian di sini memang sudah tahu ya. Kamu memang menantikan sesuatu yang berkaitan dengan proses hukum. Nah, saya dapat merasakan energi itu dengan kuat ya. Tetapi kita lihatkan apa yang sangat kamu harapkan dari semesta saat ini. Wow, teman-teman, Two of Swords. Kamu mulai berbelah bagi dan mulai mendengarkan intuisi kamu ya. Kamu tidak mahu lagi mengejudge, menilai sesuatu berdasarkan apapun yang bisa kamu lihat atau apapun yang bisa kamu dengar. Tetapi teman-teman, kerana kamu sudah berbelah bagi seperti ini, energi keraguan pula mulai muncul, kondisi yang sangat sulit untuk bertahan. Teman-teman, kamu disarankan untuk mendengarkan intuisimu. Setiap malam di saat kamu sedih, di saat kamu tidak tahu ya suara itu datang dari siapa, suara apa lagi yang perlu kamu dengarkan, teman-teman, hati kamu akan berbicara. Dan kamu tahu di balik keraguan itu, teman-teman, jangan mendasarkan sesuatu kepada sesuatu yang bisa kamu lihat atau bisa kamu dengar. Ada kalanya teman-teman, you have to trust your intuition. Kamu perlu mempercayai intuisi kamu. Dan apapun yang kamu rasakan di hati, berdamailah dengan intuisi itu. Kerana sebenarnya teman-teman ya, kamu sudah bertahan dengan begitu lama. Jangan berputus asa sekarang. Kerana apapun yang kamu rasakan, intuisi itu sangat tepat. Kamu perlu belajar untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Dengarkan kata-kata hatimu agar kamu tidak akan diganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Maka di sini teman-teman, berdamai dengan diri kamu sendiri dan dengarkan intuisi kamu. Kerana apapun yang kamu rasakan di hati, itu tepat banget. Sebenarnya kamu tahu, tetapi energi kamu yang berbelah bagi, kerana mungkin menanti terlalu lama, tidak sanggup untuk menanti lagi, membuatkan kamu doubt the last minute. Meragukan di minit-minit terakhir. Teman-teman, selalunya, sebelum sebuah terobosan, salah satu daripada signal untuk kalian ketahui ya, sebelum terjadinya sebuah terobosan, teman-teman, kamu akan mulai meragukan. Nah, kamu mungkin yakin dan yakin dan yakin ya, sampai hujung-hujungnya kamu tidak yakin lagi. Di minit-minit terakhir, kamu mulai meragukan. Jika itu benar-benar terjadi di hati kamu, percayalah, ini salah satu daripada petanda bahawa terobosan kamu itu sudah semakin hampir. Maka teman-teman, percayakan intuisimu dan jangan terlalu mempercayai sesuatu yang bisa kamu lihat atau bisa kamu dengar.
but listen to your intuition. Teman-teman, ada sesuatu yang bisa kamu rasakan yang tidak akan berbohong dengan dirimu sendiri. Maka kamu tahu di sini, berdamailah dengan diri kamu. Dengarkan kata-kata hatimu. Teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, petanda yang paling akurat ya, sebelum sebuah terobosan, kamu akan mulai doubting. Sebelum sebuah terobosan terjadi, kamu akan mulai meragukannya. Jikalau itu adalah momen yang sedang kamu lalui, percayalah, keberhasilan, kesuksesan kamu, keberhasilan ataupun keberjayaan kamu itu semakin hampir. Okey teman-teman, anda dedak di sini. Nah, benarkan sesuatu yang berkaitan dengan harapan di hati, keinginan terbesar kamu, mimpi kamu, ambisi kamu, itu akan terrealisasi sebentar lagi. Teman-teman, beberapa di antara kalian di sini mungkin orang yang tidak dipandang ya. Kamu mungkin pernah dihina, diremehkan. Sebentar lagi teman-teman, kamu akan berbinar-binar seperti bintang ini. Segala harapan di hati kamu akan terrealisasikan. Segala ambisi kamu, keinginan terdalam hatimu akan kamu dapatkan. A wish fulfillment. Teman-teman, ini seperti penantian yang sudah cukup lama yang akan berakhir sebentar lagi. Okey teman-teman, mungkin saya akan kembali menggunakan kartu ini ya. Sebentar lagi di sini kemunculan zodiak Aquarius. Bahkan beberapa di antara kalian di sini akan menjadi orang yang sangat famous. Orang yang akan dipandang, orang yang seperti dihormati, dan kamu tidak akan diremehkan lagi. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya, kegembiraan dan keajaiban apa yang bakalan memenuhi hidup kamu sebentar lagi. Kalian di sini ingin tahu ya, pasti ingin tahu. Kak, kegembiraan itu seperti apa? Kebahagiaan itu yang seperti apa? Dan keajaiban yang seperti apa yang bakalan memenuhi hidup kamu sebentar lagi? Kita lihatkan ya, energi apa saja yang mungkin akan ditunjukkan oleh kartu-kartu ini. Okey teman-teman, imagine, apapun yang kamu imajinasikan. Teman-teman, ini sebenarnya the power of manifesting something ya. Jikalau kamu benar-benar ingin memanifestasikan sesuatu dalam hidupmu, kamu perlu mempunyai keupayaan untuk berimajinasi, berasumsi seolah-olah segala sesuatu yang belum terjadi sudah pun terjadi. Maka teman-teman, ini bukan sekadar lamunan ya, tetapi it's the power of manifesting. Yang berarti teman-teman, apapun yang kamu lamunkan, apapun yang kamu mimpikan, walaupun itu hanya sekadar asumsi, now that's the point. Kamu perlu berasumsi bahawa itu sudah benar-benar terjadi. Maka teman-teman, kemunculan kartu imagine ya, menggambarkan apapun yang kamu andai-andaikan, apapun yang kamu asumsikan, itu akan benar-benar terjadi sebentar lagi. The power of manifestation. Maka teman-teman, jangan diremehkan ya, sesuatu yang kamu lamunkan, kerana itu bisa menjadi kenyataan. Teman-teman, kerana itu adalah bahagian daripada hukum untuk memanifestasikan sesuatu dalam hidupmu. Maka di sini teman-teman, dengan kartu imagine, apapun yang kamu imajinasikan, apapun yang kamu lamunkan, apapun yang kamu impikan, itu akan kamu dapatkan. Okey teman-teman, dengan kemunculan clean it up, nah ini energi seperti teman-teman ada banyak hal ya yang kamu tidak perlu mengatakan iya kepada semuanya. Ada kalanya teman-teman, kamu perlu berani untuk berkata tidak dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Teman-teman, maaf ya, tiba-tiba hari hujan, maka bunyinya agak bising ya. Kalian perlu fokuskan ke suara saya ya. Kalau tidak, nanti teman-teman mungkin tidak akan mendengar suara saya ini ya. Okey teman-teman, clean it up artinya, nah ini bila kita sampai ke momen-momen yang sangat penting, hari pula hujan ya. Teman-teman, segala kebiasaan buruk itu kamu perlu singkirkan. Contoh yang paling mudah, rapikan ya rumah kamu, ruang tamu kamu, bilik kamu, kamar kamu ya. Rapikan segala-galanya dan singkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti banyak menunda-nunda, tidak mahu melakukan sesuatu, hati yang penuh dengan keraguan, selalu berkata iya kepada seseorang. Nah, itu juga merupakan kebiasaan yang buruk. Teman-teman, singkirkan semua energi itu. You don't have to always say yes. Teman-teman, ada kalanya kamu perlu berkata tidak demi masa depan kebaikanmu sendiri. Maka singkirkan segala kebiasaan buruk itu, rapikan tempat tidur kamu, bilik kamu, rumah kamu. Teman-teman, singkirkan sampah-sampah itu dan kamu akan mulai mendapatkan hal-hal yang baru.
Rapikan segala sesuatu, termasuklah sikap kamu yang mungkin banyak suka menunda ataupun mungkin terlalu malas untuk melakukan sesuatu. Teman-teman, kebiasaan buruk kita ini banyak ya. Saya juga memiliki kebiasaan buruk. Maka kita perlu menyingkirkan semua kebiasaan buruk itu untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, ini teman-teman contohnya jikalau terbiasa ya membiarkan rumah agak kotor ya, bersihkan rumah itu, rapikan kamar kamu, seperti itu ya. Dan kamu tidak perlu berkata iya kepada semua orang. Walaupun kamu mungkin ya try to please everybody. Teman-teman, itu kan melelahkan. Ada kalanya teman-teman, you have to stand your ground. Kamu perlu menyelamatkan dirimu dengan belajar mengatakan tidak kepada setengah orang. Nah, itu juga merupakan kebiasaan buruk ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan higher power, teman-teman, kamu tidak perlu meragukan masa depan kamu. Kerana ini bukan sekadar berbicara mengenai apa yang kamu upayakan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu kendalikan. This is out of your control. Teman-teman, ada banyak hal yang di luar kendali kita. Kemunculan higher power, doa-doa kamu sudah pun terjawab di sana. Di saat kamu menitiskan air mata setiap malam, air mata kamu membasahi bantalmu ya, kamu mungkin tidak menunjukkan kesedihan di hatimu. Di saat kamu menangis, kamu mungkin akan mengelap air mata itu dengan cepat apabila seseorang yang lain terpandang kamu, dan kamu akan tersenyum dengan secepat mungkin. Teman-teman, itu semua dilihat oleh Tuhan. Kemunculan higher power artinya kamu dibantu di sini. Dibantu oleh leluhur kamu, malaikat pelindungmu, dan Tuhan akan menontonmu ke jalan yang tepat. Kesuksesan itu sebenarnya sudah ada di depan mata. Nah, jika ini melibatkan higher power, teman-teman, ini energi yang tidak bisa diragukan lagi ya. Kerana ini memang di luar kendali kita. Sesuatu yang sudah dijanjikan untuk kamu, itu kamu akan dapatkan. Teman-teman, doa-doa kamu tidak akan kembali sia-sia. Walaupun mungkin kamu udah lelah banget untuk berdoa ya. Kamu marah banget, tidak mahu lagi berdoa. Tetapi teman-teman, di saat kamu mulai menyerah, Tuhan tidak menyerah padamu. Dia mengingati momen-momen kamu menitiskan air matamu, di mana kamu benar-benar berjuang, walaupun memang tidak ada tenaga untuk berdoa. Kata-kata yang tidak diungkapkan itulah yang didengarkan oleh Tuhan. Maka dengan kemunculan higher power, teman-teman, segala doa-doa kamu, permintaan-permintaan kamu, sudah pun terjawab. Dan kamu perlu, the only thing you need to do adalah kamu perlu mempercayai itu. Teman-teman, yakinlah apapun yang kamu dengarkan di hati. Jangan mendasarkan segala sesuatu seperti menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu dengar. Nah, itu akan mematikan semangatmu. Tetapi teman-teman, it's like relying on your intuition ya, bergantung penuh dengan intuisi kamu. Kamu tidak perlu seperti, saya pun tidak tahu ya bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Jangan mendasarkan pemahaman kamu ya kepada sesuatu yang bisa kamu lihat, sesuatu yang bisa kamu dengar. That's what I'm trying to say ya. Tetapi kamu sudah pun tahu jawapan itu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, nah, kemunculan happy-happy. Kamu benar-benar akan melompat ke girangan sebentar lagi. Dulu kamu menangis, kamu dipandang hina, kamu diremehkan. Tetapi teman-teman, ini ada gambar kunci di sini ya. Ada sesuatu yang terbuka dan kamu benar-benar melompat kebahagiaan. Teman-teman, kemunculan happy-happy, gembira-gembira, is like a double happy. Teman-teman, ini kan double perkataannya. Yang berarti setiap tangisan kamu, setiap jerih payah kamu akan dibalas 2 kali lipat. Itu arti kartu ini. Setiap tangisan kamu, setiap kerja keras kamu akan dibayar 2 kali lipat. Teman-teman, kamu akan so happy ya, lebih daripada apa yang kamu imajinasikan sebelum ini. Apa pun yang kamu imajinasikan, teman-teman, kamu akan mendapat lebih dari itu. It will exceed your expectation. Akan seperti lebih daripada apa yang kamu imajinasikan. Nah, seperti itu ya. Kamu juga akan terkejut sangat di saat kamu benar-benar happy seperti ini. Nah, ini teman-teman, happy-happy. Double happy ya. Kita lihatkan lagi. Kebahagiaan dan keajaiban apa yang akan kamu dapatkan. A change in the wind, teman-teman, perubahan angin. Nah, ini menggambarkan hidup kamu yang mulai berubah.
Teman-teman, kamu tidak perlu bersedih lagi ya. Di sini ada perubahan angin akan membawa kamu ke destinasi yang lebih hebat. Nah, ini teman-teman, sesuatu yang akan terjadi ini ya adalah di luar atau lebih daripada apa pun yang kalian imajinasikan. Contohnya, jikalau kamu mengharapkan 100%, contohnya ya, kamu akan mendapatkan 200%. Nah, ini kan happy, double kebahagiaan. Maka teman-teman, setiap jerih payah, setiap tangisan akan ada perubahan angin ke depannya yang merubah segala-galanya, merubah hala hidupmu, merubah gaya hidupmu, sesuatu yang tidak pernah kamu duga. Kita lihatkan lagi ya. Di sini juga teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Beberapa di antara kalian mungkin akan mendapatkan keputusan yang tidak kamu duga. Keputusan daripada seseorang, keputusan yang berkaitan dengan perniagaan ya, sesuatu yang kamu kerjakan, dan ini seperti keputusan yang terjadi di minit-minit terakhir. Nah, ini kan perubahan angin yang terjadi secara tiba-tiba tanpa kamu duga. Intinya mendampingi kartu happy-happy, apapun keputusan itu akan sangat membahagiakan kamu. Jikalau kamu perlu menanti begitu lama, teman-teman, keputusan ini akan memendekkan waktu itu. Nah, seperti itu ya contohnya. Maka ini sesuatu yang terjadi secara tidak terduga. Okey teman-teman, dengan kemunculan regeneration, nah ini penjanaan kembali. Teman-teman, jikalau bateri kamu di sini ya sudah habis seperti saya, capek banget ya, jadualnya padat, hari-hari lelah, teman-teman, your battery will be recharged. Nah, ini teman-teman, penjanaan kembali yang berarti jikalau kamu hilang semangat, tidak bersemangat lagi, capek banget, sampai kamu sakit-sakit, teman-teman, your strength will be renewed. Kekuatan kamu itu akan dibaik pulihkan. Walaupun ini memang di luar kendali kamu ya, tetapi kesabaran kamu akan mendatangkan hasil yang cukup lumayan. Kamu tidak akan capek, teman-teman. Kamu juga seperti bertanya-tanya ya, siapa yang membantu kamu ke arah kekuatan ini? Nah, ini kuasa Tuhan yang akan membangkitkan kamu lagi, memberikan kamu semangat, memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi segala-galanya. Teman-teman, di satu pagi ya, suatu saat nanti di waktu kamu bangun di waktu pagi, kamu akan sempat bertanya-tanya ya, Kak, kan semalam saya capek banget, tetapi mengapa ya pagi ini seperti bateri saya seperti is being recharged? Nah, ini teman-teman, kamu mendapat tidur yang begitu nyenyak, dan di saat kamu tidur di waktu malam, kekuatan kamu dikembalikan, penjanaan kembali. Maka teman-teman, kekuatan kamu will be renewed ya, akan diperbaharui dan kamu akan bersemangat lagi. Dan ini merupakan bagian daripada keajaiban yang terjadi sewaktu kamu tidur. Teman-teman, bukan semua itu ya di bawah kendali kita. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Nah, ini kan berbicara mengenai higher power, happy-happy yang menjadi kartu di tengah. Kebahagiaan kamu, keajaiban itu ditentukan oleh Tuhan. Kamu berusaha, tetapi hujung-hujungnya Tuhan yang akan membantu kamu. Okey teman-teman, keajaiban apa lagi? Teman-teman, jikalau kalian di sini sempat merasakan berputar-putar, stagnan di tempat yang sama, kamu tidak akan stuck lagi. Mungkin kamu sudah berputar-putar, stagnan di tempat yang sama dengan begitu lama. Kedepannya, kamu tidak akan berputar-putar lagi. Kamu tidak perlu pusing lagi. Teman-teman, kondisi ini akan dihentikan. Kamu akan diberikan nafas baru, energi baru, dan kamu tidak perlu lagi stuck di tempat yang sama. Nah, ini energi kartu ini ya. Maka ini juga merupakan sebuah keajaiban. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kebahagiaan dan keajaiban apa lagi yang akan kamu dapatkan. Teman-teman, kalian sesuaikan sendiri ya. Apakah ini berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, karir ya, perniagaan, atau ini bisa dikaitkan dengan hubungan pribadi. Nah, kita lihatkan lagi menggunakan kartu yang berbeda. Keajaiban yang seperti apa yang akan terjadi di hidupmu sebentar lagi ya. Kita cuba lihatkan lagi melalui kartu ini. Teman-teman, ada seseorang yang akan muncul kembali dalam hidup kamu, atau kamu akan bertemu dengan seseorang. Kartu woman menggambarkan divine feminine, seseorang yang sangat lembut, baik seorang pria atau wanita. Nah, mungkin jika wanita rambutnya panjang seperti ini ya, dan ini akan benar-benar berhasil memikat hatimu.
kemunculan seseorang dalam hidupmu. Nah, ini teman-teman, mungkin orang yang akan melamar kamu, yang akan kamu jadikan sebagai isteri, suami, I don't know guys ya. Terpulang kepada kalian yang menonton ya, baik kalian seorang wanita atau pria yang menonton, kemunculan woman tidak tertakluk kepada gendanya. Divine feminine yang akan muncul dalam hidup kamu sebentar lagi. Teman-teman, selain daripada energi ini ya, berbicara mengenai divine feminine, ini lebih ke arah matlamat peribadi. Ketimbang divine masculine yang berbicara mengenai matlamat luaran. Apabila berbicara mengenai matlamat peribadi, nah saya tidak tahu ya apakah saya menggunakan perkataan yang tepat, tetapi teman-teman, jika ini berkaitan dengan sesuatu yang kamu ingin dapatkan, personally kamu ingin dapatkan sesuatu, itu akan kamu dapatkan. Nah, berbicara mengenai matlamat pribadi, apapun yang kamu inginkan, itu akan kamu dapatkan. Energi yang pertama tadi, kemunculan seseorang dalam hidupmu. Energi kedua, apapun yang kamu inginkan, kamu akan dapatkan secara pribadi. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Beberapa yang lain teman-teman, saya sempat merasakan energi seorang divine feminine ya, yang akan muncul dalam hidup kamu sebagai energi ketiga, yang merupakan seorang angel. Malaikat bidadari yang dihantar untuk membantu kamu. Orang baik yang dihantar untuk membantumu. Nah, itu energi ketiga. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kebahagiaan dan keajaiban apa yang akan kamu dapatkan? Perpindahan. Teman-teman, ini mungkin perpindahan tempat tinggal, perpindahan pekerjaan ya. Maybe you got a transfer ya. Ataupun teman-teman, kamu akan beredar pergi sebentar lagi. Mungkin teman-teman, bagi kalian yang ingin travelling, ingin pindah teman-teman ya, kamu akan mendapatkan pergerakan ini, perubahan ini. Nah, ini merupakan perubahan yang positif. Kerana perubahan ini, travelling ini adalah sesuatu yang sangat kamu inginkan. Perpindahan tempat kerja, perpindahan jabatan ya, apapun itu. Apabila mendampingi kartu feminin, divine feminine tadi, ini memang sesuatu yang ingin kamu dapatkan semenjak sekian lama. Maka teman-teman, akan ada perpindahan, akan ada pergerakan ke depannya, dan juga akan ada perubahan positif yang terjadi di hidup kalian sebentar lagi ya. Bagi kalian yang mungkin ingin ke sebuah tempat, kamu juga akan mendapatkan kesempatan itu. Okey teman-teman, dengan kemunculan cross, wow, ini bagi kalian yang mungkin sudah berputus asa, merasakan kehilangan sesuatu, teman-teman, kemunculan cross ini ya, bukan sekadar simbol keagamaan. Apapun agama kamu, it doesn't matter ya, ini hanya simbolnya. Teman-teman, ini artinya kamu perlu, you have to have the faith. Kamu perlu kuat dari segi keimanan. Percayalah di dalam hatimu, apapun yang kamu upayakan, apapun yang kamu doakan, bukan kamu akan mendapatkannya ya, tetapi kamu telah mendapatkannya. Nah, itu perbedaannya. Jangan bayangkan sesuatu itu ya, saya berdoa dengan begitu kuat, dengan keyakinan yang sangat tinggi, keimanan yang sangat tinggi, yang saya akan mendapatkan ini ke depannya. No. Teman-teman, yakin dengan keimanan kamu bahawa kamu telah mendapatkannya. Saya ulangi, kamu telah mendapatkannya. You already have it. Teman-teman, kamu perlu yakin dan percaya kamu sudah mendapatkannya. Maka teman-teman, ini simbol ya, keagamaan, terpulang kepada agama masing-masing. Percayalah, apapun yang kamu minta di dalam doa kamu, ini petunjuk sebenarnya. Kamu telah pun mendapatkannya. Nah, mungkin ya beberapa di antara kalian akan merasakan, apalah kak ni? Saya tidak percayalah. Nah, begini teman-teman, jikalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan mendapatkannya. It's that simple. Saya tidak mengatakan kamu perlu berdoa dan berharap ke depannya. I did not say that. Saya berkata begini, apapun yang kamu doakan, kamu telah pun mendapatkannya. Nah, cuba fahami perkataan itu. Jikalau kamu yakin kamu telah pun mendapatkannya, it's yours. Itu akan menjadi milikmu. Apapun teman-teman, apapun yang kamu inginkan, entah itu berkaitan dengan seseorang, hubungan percintaan, kekeluargaan, adik-beradik, orang tuamu, kebahagiaan dirimu, pekerjaan yang ingin kamu dapatkan, jabatan yang ingin kamu dapatkan, keberhasilan sebuah perniagaan. Apapun itu, kamu telah mendapatkannya. Teman-teman, kamu hanya perlu yakin dan percaya. Have that faith yang kamu telah pun mendapatkannya.
Simbol ini tidak keluar secara kebetulan. Ini untuk meyakinkan kalian kamu sudah pun mendapatkannya. Keajaiban, that miracle is already yours. Keajaiban itu sudah pun menjadi milik kamu. Teman-teman, ini perubahan yang sangat positif ya. Kerana kartu bangau ini, nah kamu lihat ya, memandangi kartu simbol keagamaan ini. Segala keyakinan kamu, itu akan berbuah manis. Perubahan positif yang terjadi setelah kamu mulai menyerah, setelah kamu mulai give up ya, berputus asa. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, kebahagiaan dan keajaiban apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Teman-teman, path, kamu akan menemukan jalannya. Entah itu kamu akan ke kiri atau ke kanan, tetapi kamu akan menemukan jalannya. Kamu tidak akan bingung lagi. Walaupun jalan ini mungkin ya, ke kiri, ke kanan, ke tengah, ke belakang, kamu tidak akan bingung lagi. Di saat kamu berada di persimpangan ini, kamu tidak akan bingung seperti sebelumnya. Kamu sudah tahu persis kamu ingin ke kiri atau ke kanan kerana jalan itu akan ditunjukkan dengan jelas. Maka kamu perlu yakin, standnya kamu perlu berdiri di persimpangan ini, lihat ke depan, kamu sudah pun tahu kamu harus ke kiri atau ke kanan. Kamu tidak perlu meragukan lagi. Tidak seperti sebelumnya. Jalan itu akan ditunjukkan dengan sejelas-jelasnya. Arti kartu path ini teman-teman, kamu akan menemukan jalannya dan kamu tidak perlu bingung lagi. Nah, why? Kerana kamu dibimbing oleh yang di atas. Nah, ini kan mendampingi kartu simbol keagamaan. Kamu akan dibimbing by the higher power. Maka kamu tidak akan bingung lagi dengan apapun keputusan yang perlu kamu ambil, entah itu berkaitan dengan hubungan percintaan, kekeluargaan atau pekerjaan. Okey teman-teman, apa lagi yang akan membahagiakan kamu? Dengan sebuah keajaiban sebentar lagi, teman-teman kamu akan mendapatkan surat dokumentasi. Entah ini kalian sudah dapatkan sewaktu mendengarkan bacaan ini, atau teman-teman kamu akan mendapatkan dokumentasi ini melalui sebuah surat, email sebentar lagi. Saya sempat merasakan beberapa di antara kamu yang menonton mungkin sudah mendapatkan dokumen ini di saat kamu mendengarkan readingan ini. Teman-teman, dulu kamu sempat berbelah bagi ya. Kartu yang mendampingi path berat banget di hati kamu. Kak, dapat ke tidak surat ini kak? Dapat sayang. Kamu akan mendapatkannya ya. Kamu sempat seperti berbelah bagi, bertanya-tanya, dapat atau tidak? Dapat atau tidak? The answer is yes. Teman-teman, kamu akan mendapatkannya. Nah, ini teman-teman di luar kendali kita. Tuhan sudah menentukan sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kamu. Maka kamu akan mendapatkannya. Tidak perlu bingung lagi. Don't keep on asking, Kak, saya dapat ke tidak? Saya dapat ke tidak? Jawapannya, kamu akan mendapatkannya atau sudah mendapatkannya. Seperti itu ya. Jikalau ini berkaitan dengan sebuah kabar berita, komunikasi dari seseorang, ini akan datang dari kejauhan. Okey teman-teman, jikalau ini berkaitan dengan komunikasi dari seseorang, ini akan datang dari kejauhan. Bagi kalian yang selalu ya, hidup yang pas-pasan ya, banyak pengeluaran ketimbang kemasukan, teman-teman kamu tidak perlu khawatir lagi. Tikus-tikus ini akan disingkirkan. Nah, ini mungkin menarik sio tikus ya. Teman-teman, kamu tidak perlu lagi bersembunyi ya. Hidup pas-pasan. Hidup kamu akan semakin sempurna di saat kamu mendapatkan kabar berita ini. Sepucuk surat, sebuah dokumentasi yang akan merubah segala-galanya. Kamu akan more than enough. Lebih daripada berkecukupan dari segi keuangan kamu. Nah, ini penjanaan kembali, regeneration, akan bersemangat lagi, mendapat kekuatan lagi kerana kamu tidak perlu hidup susah lagi. Teman-teman, jangan lupa ya sebentar tadi, ini kan ada kartu star. Segala keinginan di hatimu, impian di hatimu, permintaan di hatimu itu akan dikabulkan. Anything teman-temannya yang kamu minta dari Tuhan itu akan kamu dapatkan. Jawapan daripada yang di atas. Maka teman-teman, kamu tidak perlu lagi hidup dalam kesulitan ya, seperti tikus ini, bersembunyi, mencari-cari, berlari, bertempiaran, tidak perlu melakukan itu lagi. Kamu tidak perlu hidup dalam ketakutan, dipandang hina, diremehkan seperti tikus ini, yang berlari ke merata tempat untuk menyembunyikan diri. You don't have to hide anymore.
Tidak perlu bersembunyi lagi, tidak perlu lagi merasa takut seperti tikus-tikus ini. Bahkan kamu akan menjadi semakin berani setelah mendapatkan kabar berita dan dokumentasi ini, surat ini. Okey teman-teman, nah benar kan? Kartu The Sun, harapan yang dikabulkan. Keinginan kamu terkabul. Nah ini kan kartu yang paling positif. Under the deck-nya kartu The Sun. Teman-teman, harapan kamu terrealisasi. Keinginanmu terkabulkan. Nah ini teman-teman ya, ada harapan yang cukup besar yang akan membahagiakan kamu. Kamu akan melompat like, I don't know guys. You will be so happy ya. Entahlah kamu melompat seperti apa pun tidak mengapa teman-teman ya. Intinya kamu akan sangat bahagia. You gonna be so happy dan kamu tidak tahu bagaimana untuk berhenti ya daripada energi kebahagiaan ini. Happy. Melompat-lompat, menari-nari, seperti hampir kurang percaya segala sesuatu yang kamu inginkan itu kamu dapatkan pada akhirnya. Nah teman-teman, sekali lagi, kamu sudah mendapatkannya. Yakini itu. Okey teman-teman, kartu The Sun menggambarkan sebuah permintaan yang terkabulkan ya. Segala impian dan harapan terrealisasikan. Teman-teman, zodiak yang paling kuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak Libra, Virgo dan juga Aquarius. Maka kalian sesuaikannya. Mungkin kamu yang menonton ini contohnya Libra, atau kamu seorang Aquarius atau Virgo berdiri dengan seorang Libra, seperti itu ya. Begitu juga sebaliknya, 3 zodiak ini mendominasi. Libra, Aquarius dan juga Virgo, didampingi dengan Aries, Leo, Sagittarius, 2 Pisces. Nampaknya teman-teman ya, itu sahaja zodiaknya. Kita lihatkan ke arah kartu ini ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan Pisces sekali lagi, Libra, Virgo, Gemini, Leo, Capricorn dan juga zodiak Scorpio. Baik teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya. Okey teman-teman, dengan cepat ya, kita cuba lihatkan ke arah kartu ini. Sumber atau suara apa yang akan mendatangi hatimu untuk menenangkan dan meyakinkan kamu supaya kamu menjalankan hidupmu sepenuhnya dan tidak seperti merasa tertekan ya atau susah hati. Teman-teman, kita lihatkan ya. Pesan-pesan ini kalian sesuaikan ya. Apakah ini daripada seseorang yang sangat dekat di hatimu? Sumber atau suara apa yang akan mendatangi hatimu untuk menenangkan kamu dan meyakinkan kamu agar menjalankan hidupmu dengan sepenuhnya? Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Pesan dari kartu-kartu ini. Teman-teman, ini sangat spesifik energinya ya. Maka kalian sesuaikan kartu mana yang lebih memanggil. Okey teman-teman, if I had only known then what I know now, I would have lived differently. Teman-teman, ini seperti seseorang yang ingin menekankan, andainya dia mengetahui ya sesuatu jauh lebih awal lagi, teman-teman, segala sesuatu yang terjadi sekarang itu akan sangat berbeda. Seperti gambaran dari kartu ini ya, seseorang ini baru tersedar akan sesuatu setelah beberapa waktu atau sesuatu terjadi di antara kalian berdua. Jikalau dia mengetahui ini dari awal lagi, dapat melihat ini dari awal lagi, sudah pasti teman-teman, kehidupan kamu, kehidupan dia itu akan menjadi sangat berbeda. Seperti ada penyesalan di sini ya. Penyesalan mengapa dia tidak melihat sesuatu ini, situasi ini sebelumnya. Mungkin teman-teman ya, orang ini terlepas pandang, tidak melihat sisi sebenarmu, bagaimana hati kamu, bagaimana dengan niat kamu. Tetapi setelah mengetahuinya, ada energi penyesalan dari dia ya. Alangkah bahagianya jikalau dia tahu lebih awal dan segala sesuatu tentang kamu dan dia, itu pasti akan terjadi berbeda. Tidak seperti sekarang. I always give you a good night kiss. Nah ini teman-teman ya, seseorang ini selalu memberikan kamu kucupan, ciuman selamat malam, entah kamu sedar atau tidak, secara spiritual, secara energi. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah ini energi daripada seseorang yang masih hidup atau energi seseorang yang sudah berpulang ya. Maafkan saya, tetapi kalian lebih tahu. Orang ini teman-teman masih sangat dekat dengan kamu. Apa yang tidak kamu tahu, di saat kamu melelapkan matamu, dia akan memberikan kamu a good night kiss. Memberikan kamu sebuah ciuman
agar kamu senantiasa merasa aman, merasa tenang untuk tidur dengan kondisi yang nyaman. Seperti itu ya. Entah ini energi yang terkoneksi atau energi dari seseorang yang sudah berpulang. Maka teman-teman, kalian sesuaikan energi apa yang kamu rasakan di hati. That's the energy. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Sumber atau suara apa yang mendatangi hatimu untuk menenangkan kamu dan meyakinkan kamu. I have no more earthly worries. Teman-teman, sosok ini merasakan dia seolah-olah sudah berpasrah dan melepaskan segala-galanya. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan materi, duniawi yang membuatkan dia khawatir ya. Itu semua sudah dilepaskan. Energi seseorang yang sudah merasa cukup, merasa nyaman dan merasa aman. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, dia sudah melepaskan segala-galanya dan kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Entah ini orang yang hidup atau sudah pergi ya, teman-teman, tetapi sosok ini ingin kamu tahu, dia sangat bahagia dimanapun dia berada kerana tidak ada keperluan duniawi di sana. Seperti itu ya. Nah, di sini kan ada banyak gambar bunga matahari ya. Teman-teman, ini gambaran seseorang yang sangat bahagia, seseorang yang sangat happy, di dunia yang berbeda. Itu yang saya rasakan ya, apabila memandang ke arah kartu ini. Dan I don't know guys, gambaran di kartu ini begitu menenangkan. Seseorang ini ingin kamu tahu dia baik-baik saja dan ingin kamu dengan penuh semangat menjalankan hari-harimu, hidup kamu ke depannya. Jangan selalu sedih, susah hati ya, tetapi tetapkan, kuatkan semangat di hatimu dan maju ke depan. Itu yang saya rasakan teman-teman ya, energi dari kartu ini. Okey teman-teman, under the deck di sini, now I have no more pain. Nah, ini jikalau menarik energi seseorang yang sudah berpulang teman-teman, sosok ini ingin kamu tahu, dia tidak merasa kesakitan lagi. Tidak ada lagi sesuatu yang berkaitan dengan duniawi dan tidak ada sebarang kesakitan di sana. Teman-teman, dia ingin kamu tahu ya, dia benar-benar baik-baik sahaja dan ingin kamu menjalankan hari-harimu, hidup kamu dengan penuh kebahagiaan. Sosok ini seperti menjaga kamu ya. Ini mungkin leluhur kamu ya, malaikat pelindungmu atau orang yang sangat kamu sayangi. Teman-teman, jikalau kalian di sini mungkin masih khawatir ya, jikalau saat kematian contohnya, maafkan saya, mungkin dalam kesakitan, kamu selalu memutarkan energi itu di kepalamu. Dia ingin kamu tahu tidak ada sebarang kesakitan yang dirasakannya sekarang ini. Maka kamu perlu kuatkan semangat dan lanjutkan hidup kamu ya. Seperti itu. Okey teman-teman, ini adalah sumber ataupun suara dari seseorang menurut saya yang perlu kamu dengarkan. Okey teman-teman, dalam soal hubungan atau hubungan pribadimu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh seseorang yang selalu kamu pikirkan? Ini bacaan bonus. Kita lihatkan beberapa kartu ya. Pesan dari seseorang yang selalu atau sering kamu pikirkan. Teman-teman, jikalau kalian fokus ke arah kartu-kartunya, nah jangan terkejut ya. Jikalau energinya resonate banget ya. Kita lihatkan di sini. I need to heal my inner child wounds. Teman-teman, ini mungkin ada momen jedah di antara kamu dan dia. Seseorang yang mungkin sedang menarik diri, berjauhan dari kamu kerana ada sesuatu yang berkaitan dengan inner child-nya dia yang perlu disembuhkan. Nah, ini kamu sesuaikan ya. Apakah mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang mempunyai kelukaan dari zaman kanak-kanaknya? Contohnya ya. Okey teman-teman, I know I need to work on myself. Jikalau kamu di sini sedang kurang berpuas hati dengan prestasi seseorang, teman-teman percayalah, dia belajar dari kesilapannya dan detik ini teman-teman sedang berusaha dengan sangat keras untuk memperbaiki dirinya. I am not emotionally available right now. Teman-teman, soalnya orang ini seperti tidak dapat terkoneksi dengan kamu secara emosi ya. Mungkin sedang sibuk bekerja, mengandalkan logikanya, ada banyak hal yang perlu diprioritaskannya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan seseorang yang lebih mengandalkan logikanya atau orang yang sangat sibuk bekerja. Maka teman-teman, dia gagal untuk mengkoneksikan emosinya dengan kamu ya. Maka teman-teman, ini seperti seseorang yang secara otomatis ya meminta maaf kerana mungkin kurang peka akan perasaan kamu.
Nah, itu pesannya ya. Kita lihatkan lagi. I want to talk to you but I don't know what to say. Beberapa yang lain teman-teman, orang yang kalian fikirkan sangat ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi kamu di sini mungkin menutup akses. Dan ini membuatkan dia tidak tahu bagaimana untuk memulai sebuah komunikasi duluan. Mungkin lidahnya keluh, kamu menutup akses, kamu sudah lama mendiamkan dia. Maka teman-teman sebenarnya memang ada keinginan kuat untuk berkomunikasi denganmu, tetapi tidak tahu caranya. I am scared of getting hurt, so I act like I don't care. Teman-teman, sosok ini sebenarnya sangat takut disakiti sekali lagi. Mungkin sudah berkali-kali disakiti, maka teman-teman kerana ada trauma seperti ini, membuatkan dia seolah-olah berpura-pura tidak peduli akan dirimu. Sebenarnya dia memproteksi hatinya, dia memproteksi dirinya kerana tidak mahu disakiti sekali lagi. Okey teman-teman, ini mungkin pesan lain yang perlu kalian dengarkan ya. I'm going through a spiritual awakening. Detik ini teman-teman ada banyak hal yang menyedarkan dia tentang koneksi ini, hubungan ini, dan dia benar-benar sedang melalui sebuah proses kesedaran dari segi sisi spiritualnya. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa dia banyak mendiamkan kamu dan belum bertindak apa-apa. Seperti itu ya. Maka teman-teman, kalian di sini sudah pun tahu ya mengapa dia mendiamkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan daripada huruf-huruf namanya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf J, W, G, N, T, E, Y, B, H, O, F, I, R, A, Z, U, L, M, D. Baiklah teman-teman, sekian dahulu untuk bacaan hari ini dan ingin saya sampaikan bahawa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah luput darimu dan apa yang luput darimu tidak pernah ditakdirkan untukmu, dan ada kedamaian dalam mengetahui bahawa kamu tidak akan pernah kehilangan apa yang benar-benar dimaksudkan untukmu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye. Take good care.